Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Deret Berkala dan Peramalan. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Bambang Setiawan dengan NIM 205211333. Dan yang kedua, Untari Murniasi dengan NIM 205211334. Dan yang ketiga, Norika Listia Putri dengan NIM 205211345. Dan yang keempat, saya sendiri, Fikri Zain Makarim dengan NIM 205211352. Dan yang kelima, Diah Ayu Nur Rosidah dengan NIM 205211354. Dan yang keenam, Angelita Meirisa Rianto dengan NIM 205211355. Dan yang terakhir, Khairul Habaib Ahmad dengan NIM 205211361. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluannya dulu, yaitu deret berkala. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Tujuannya dilakukan pencatatan deret berkala dikarenakan perilaku manusia atau keputusan banyak dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Sehingga melakukan analisis deret berkala berfungsi untuk meramalkan kondisi yang terjadi di masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Komponen data berskala. Yang pertama ada tren, yang kedua ada siklus, yang ketiga ada musim, yang keempat tidak tetap, dan merupakan gabungan kecenderungan naik atau turun yang dalam berjangka panjang dalam rata-rata perubahan. Ada 4 metode analisis tren, yaitu semi rata-rata, lalu kuadris kecil, kuadris, dan eksponensial. Semi rata-rata bisa dilihat tabel teman-teman. Semi rata-rata membagi data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 K1 tahun 2011 sampai 2001 sampai 2003, kelompok 2 tahun 2004 2006. Lalu menghitung rata-rata kelompok atau nilai A. K1 sama dengan 4,2 plus 50 2,6 dan sekian. K2 A2 sama dengan 61 6,6. Selanjutnya menghitung nilai B, nilai perubahan B K2 dan seterusnya, B 6,6 kurangi 6 dan seterusnya. Persamaan tren Y sama dengan 4 plus 0,8 X tahun 2003, Y sama dengan 6,67 plus 0,85 X tahun dasar 2005. Untuk yang berikutnya yakni contoh dari metode semi rata-rata. Disajikan tabel dari 2001 sampai dengan 2010. Nilai peramalan tahun 2007. Yang pertama, bila menggunakan tahun dasar 2002, maka nilai X sama dengan 5, sehingga Y sama dengan 4,93 ditambah 0,58 dikali 5 sama dengan 7,82 juta pelanggan. Bila menggunakan tahun dasar 2005, maka nilai X sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 6,67 ditambah 0,58 dikali 2, sama dengan 7,82 juta pelanggan. Kesimpulannya, jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2007 diperkirakan mencapai 7,82 juta pelanggan. Yang kedua yakni metode kuadran terkecil. Tren dengan metode kuadran terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah kecil dari kuadran selisih data pada garis tren dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX.
di mana Y aksen sama dengan nilai tren, A adalah nilai konstanta, yaitu pada saat nilai X sama dengan 0, kemudian B adalah nilai kemiringan, yaitu nilai Y apabila X bertambah satu satuan, kemudian X adalah nilai periode tahun. Untuk memperoleh nilai A dan B dapat digunakan rumus berikut. A sama dengan sigma Y dibagi N, kemudian B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X kuadrat. Berikut ini adalah contoh dari kuadran terkecil. Disajikan tabel dari tahun 1997 sampai dengan 2001. Dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, maka dapat diperoleh nilai A sama dengan 30,6 dibagi 5 sama dengan 6,12. Kemudian nilai B 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren Y aksen sama dengan 6,12 ditambah 0,55 X. Kemudian yang ketiga adalah metode kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan akan mengikuti pola linear. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali sigma X pangkat 4, kemudian dikurangi X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat, dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat, kemudian dipangkatkan. Dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. C sama dengan N dikali X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat, kemudian dipangkatkan. Nah, kemudian ada contoh penyelesaian metode kuadratis. Berdasarkan tabel pada tahun 1997 sampai 2001, maka diperoleh A dengan rumus A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi dalam kurung X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 30,6 dikali 34 dikurangi 61,1 dikali 10 dibagi 5 dikali 34 dikurangi 10 pangkat 2, maka diperoleh 6,13. Kemudian B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Kemudian C dengan rumus N dalam kurung X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 5 dikali 61,1 dikurangi 10 dikali 30,6 dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 pangkat 2, maka diperoleh 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurangi 0,0071 X pangkat 2. Selanjutnya yang keempat ada metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktu X. Untuk mencari nilai A dan B dari data X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. ln Y sama dengan ln A plus X ln dalam kurung 1 plus B. Oleh karena itu, maka A sama dengan anti ln dalam kurung sigma ln Y per N. Kemudian B sama dengan anti ln sigma X ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1. Nah, kemudian ada contoh metode tren eksponensial.
Berdasarkan tabel tersebut, maka nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln dalam kurung sigma ln Y per N sama dengan anti ln 9 dibagi 5 sama dengan 6,049. Kemudian B sama dengan anti ln sama dengan anti ln 0,9 per 10 min 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensialnya Y sama dengan 6,049 dalam kurung 1 plus 0,094 pangkat X. Maka dapat digunakan untuk peramalan misal pada tahun 2003 dengan X sama dengan 4, yakni Y 2003 sama dengan 6,049 dalam kurung 1 plus 0,094 pangkat 4, Y 2003 sama dengan 8,664. Kemudian ada variasi musim. Variasi musim berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Ada beberapa metode perhitungan untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Antara lain, yang pertama ada metode rata-rata sederhana, yang kedua ada metode rata-rata dengan tren, dan yang terakhir ada metode rata-rata bergerak. Pertama, metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-rata saja. Indeks musim dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim yaitu rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh metode rata-rata sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh karena itu, nilai tren harus diketahui terlebih dahulu, yakni Y aksen sama dengan A plus B kali X. Indeks musim metode rata-rata dengan tren dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim yaitu nilai data asli dikali 100 dibagi nilai tren. Contoh metode rata-rata tren dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang ketiga yaitu rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nilai rasio sama dengan data asli, faktor koreksi sama dengan 100 dikali N, atau jumlah rata-rata rasio selama N. Contoh metode rata-rata bergerak bisa dilihat dari tabel di samping, kemudian membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan nilai rata-rata bergerak. Kemudian dari indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Indeks triwulan yang pertama yaitu 138,84 dikali 1,00064404 sama dengan 138,9. Indeks triwulan 2 sama dengan 102,000 dikali 1,00064404 sama dengan 102,1. Indeks triwulan 3 sama dengan 58,97 dikali 1,00064404 sama dengan 59. Variasi siklus. Siklus merupakan suatu perubahan atau gelombang naik turun dalam satu periode dan berulang pada periode lain. Contoh variasi siklus. Variasi yang tak tetap, suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan di antaranya perang, krisis, dan bencana alam. Tren dan siklus. Microsoft Excel 1. Masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya data Y di kolom A dan X
pada kolom B dari baris 1 sampai 5. 2. Klik icon tools, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. 3. Pada kotak data tertulis Y variabel cell rank, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1, A5. Pada X variabel cell rank, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1, B2, B5. 4. Anda klik OK, maka hasilnya akan keluar Y sama dengan A plus B X 2A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel 1 pada kolom koefisien.